Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Didan Abrori. Di sini saya akan menjelaskan materi dari beberapa makalah mengenai penelitian kualitatif. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 4 makalah secara langsung. Nah, yang pertama itu ada hierarki dan komponen, kemudian ada data dalam penelitian kualitatif, kemudian paradigma penelitian, terakhir latar belakang penelitian kualitatif. Nah, langsung saja. Nah, metode penelitian kualitatif ini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, adalah fokus pada kondisi alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci mengutamakan makna daripada generalisasi. Kemudian ada juga menurut Moleong, adalah pendekatan holistik data deskriptif berbentuk kata-kata, mengkaji subjek-subjek dalam konteks natural. Kemudian ada juga menurut Criswell, adalah eksplorasi permasalahan sosial dan kemanusiaan melalui pertanyaan terbuka. Jadi intinya metode penelitian kualitatif ini adalah memahami realitas sosial secara mendalam dan kontekstual melalui pengkajian makna dan pengalaman manusia, bukan sekedar angka saja, tapi secara realitasnya. Nah, dalam penelitian kualitatif ada 5 pilar karakteristik. Yang pertama itu ada latar alamiah, natural setting. Nah, fenomena yaitu fenomena diteliti apa adanya di lapangan tanpa memanipulasi atau eksperimen buatan peneliti. Nah, jadi yang pertama itu adalah secara realistisnya, bukan dibuat-buat. Kemudian yang kedua ada peneliti, instrumen utama, yaitu peneliti tidak menggunakan kuesioner kaku, melainkan berinteraksi langsung untuk menangkap nuansa dan makna. Jadi secara langsung. Kemudian ada data deskriptif berbentuk yaitu data yang berbentuk narasi, kata-kata, kutipan wawancara, dan visual, bukan perhitungan statistik. Nah, jadi itu bukan seperti perhitungan, tapi berbentuk narasi tadi, kayak bentuk narasi, kata-kata, kutipan wawancara gitu. Kemudian yang keempat ada analisis induktif. Jadi ini bergerak dari bawah ke atas. Teori ini dibangun dari temuan spesifik dan fakta di lapangan, bukan sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada fokus pada makna, meaning. Nah, jadi ini bertujuan menggali mengapa dan bagaimana di balik perilaku, bukan sekedar berapa banyak. Nah, kemudian ada lensa dalam penelitian paradigma. Dalam penelitian paradigma ada tiga lensa. Yang pertama itu positivisme, lensa objektif, yaitu realitas dapat diukur mutlak, fokus pada hubungan sebab akibat dan data angka. Kemudian ada interpretivisme, lensa makna, yaitu realitas yang dikonstruksi secara sosial oleh manusia, fokus pada pemahaman makna subjektif dan pengalaman. Kemudian yang terakhir ada kritis, lensa transformatif, yaitu realitas yang dibentuk oleh relasi kuasa dan ketidakadilan, fokus pada kritik sosial dan emansipasi masyarakat. Nah, kemudian kita membahas matrik perbandingan antara kualitatif versus kuantitatif. Kemudian pertama kita lihat dari aspek. Untuk kualitatif, yang pertama dari aspek masalah. Untuk kualitatif berangkat dari fenomena yang belum dipahami secara mendalam, sedangkan kualitatif berangkat dari masalah yang sudah spesifik dan dapat diukur. Kemudian perbandingan dari dasar penyusunan. Untuk kualitatif
eksplorasi awal lapangan, pengalaman empiris, sedangkan kuantitatif menguji teori, hipotesis, dan hubungan antar variabel. Kemudian dari aspek pola pikir, untuk kualitatif induktif atau fakta khusus di lapangan, konsep umum. Sedangkan untuk kuantitatif deduktif, teori umum, uji di lapangan khusus. Kemudian dari aspek bentuk data, untuk kualitatif berbentuk narasi, transkripsi, kata-kata, gambar dan visual. Dan sedangkan untuk kuantitatif dia berbentuk angka, skala, dan perhitungan statistik yang baku. Kemudian varian pendekatan kualitatif. Yang pertama itu ada studi kasus. Jadi mengkaji secara mendalam suatu objek, tempat atau peristiwa secara spesifik dan komprehensif. Contoh ya, menganalisis strategi pemasaran di suatu cabang spesifik Bank Syariah X. Selanjutnya ada etnografi. Kemudian ada etnografi, yaitu mempelajari budaya, kebiasaan, dan pola interaksi suatu kelompok dalam waktu yang lama. Contohnya memahami budaya kerja dan kebiasaan pelayanan staf di lingkungan perbankan. Nah, kemudian ada pendekatan selanjutnya, yaitu penelitian tindakan, yaitu memecahkan masalah nyata sekaligus menghasilkan pengetahuan baru melalui siklus tindakan dan evaluasi. Contohnya seperti pelatihan etika pelayanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah, diikuti dengan evaluasi langsung. Nah, kemudian arsitektur proposal penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di dalamnya itu memuat latar belakang masalah, menjelaskan fenomenanya. Kemudian ada rumusan masalah, menjelaskan fokus pertanyaan terbuka, dan yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di bab kedua ada tinjauan pustaka. Di dalamnya berisi kajian teori atau pemahaman konsep pendukung. Kemudian ada penelitian terdahulu atau mencari research gap. Nah, kemudian bab 3 yaitu metodologi. Di dalamnya memuat jenis pendekatan penelitian, kemudian kehadiran peneliti dan sumber data. Yang terakhir ada teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya antonomi latar belakang, konsep piramida terbalik, yaitu urgensi penelitian, fokus spesifik. Jadi ini nih mengapa masalah ini krusial, bernilai dan harus diteliti secara kualitatif sekarang. Yang kemudian ada eksplorasi awal, data pendahuluan, yaitu bukti awal dari observasi atau wawancara singkat yang memvalidasi adanya masalah. Kemudian ada kesenjangan, research gap, realitas, yaitu mengidentifikasi fakta empiris yang tidak sesuai harapan atau celah pengetahuan dari literatur terdahulu. Kemudian yang terakhir itu ada konteks fenomena umum, yaitu menggambarkan situasi makro di masyarakat atau lapangan secara naratif. Teori ini adalah yaitu mengaitkan fenomena dengan data, yaitu mengaitkan fenomena dengan dasar-dasar konsep dan teori yang sudah ada untuk diuji atau dikembangkan. Kemudian ada dimensi kontekstual, yaitu menjelaskan situasi spesifik zaman dahulu, budaya, lingkungan yang memicu munculnya fenomena tersebut. Kemudian ada dimensi praktis, yaitu menyoroti masalah nyata
sehari-hari di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian ada dimensi konseptual, yaitu memperjelas definisi, asumsi, dan kerangka pikir utama sebelum masuk ke analisis. Kan dimensi yang terakhir yaitu dimensi empiris, yaitu berbasis pada data penelitian terdahulu untuk menentukan bagian yang belum banyak diteliti. Nah, sekarang kita akan membahas cara merumuskan masalah kualitatif. Jadi kita tuh pertama tuh ada eksplorasi plus pertanyaan terbuka. Kemudian diakhiri dengan pemahaman makna atau kesimpulannya. Nah, yang pertama yaitu dan ada juga prinsip atau kunci-kunci dalam merumuskan masalah kualitatif. Yang pertama itu prinsip utama yaitu kualitatif bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi. Dan yang kedua ada kata kunci pertanyaan. Gunakan pertanyaan bagaimana untuk menggali proses dan pengalaman, atau mengapa, menggali alasan makna. Hindari pertanyaan ya atau tidak. Nah, kemudian alur perumusan untuk merumuskan masalah kualitatif. Yang pertama, eksplorasi fenomena. Temukan kesenjangan di lapangan. Yang kedua ada tentukan fokus. Jadi batasi ruang lingkup yang akan kita teliti agar kontekstual. Yang ketiga ada buat pertanyaan utama. Rancang pertanyaan sebelum menentukan masalahnya secara yang terbuka dan luas. Kemudian yang terakhir ada turunkan sub rumusan. Pecahkan menjadi pertanyaan spesifik pendukung. Nah, kemudian ada juga segitiga epinitas penelitian. Jadi yang pertama itu dari atas ya, objek fokus kajian. Objek atau fokus kajian, yaitu fenomena, peristiwa, atau gejala sosial yang diteliti. Dan juga ingat, objek adalah masalahnya, bukan orangnya. Kemudian turun ke bawah, subjek atau sumber informasi. Subjek, sumber informasi, yaitu individu atau kelompok yang mengalami fenomena. Dan juga harus dipilih secara purposif berdasarkan kedalaman pengalaman. Kemudian yang terakhir itu data atau fakta empiris, yaitu bukti berupa narasi dan makna yang lahir dari interaksi antara peneliti, subjek, dan objek lapangan. Nah, kemudian ada spektrum data kualitatif. Di situ ada 3 jenis, yaitu verbal, visual, dan dokumen. Nah, untuk verbal dari primer atau langsung dari lapangan, yaitu ucapan atau transkripsi dialog dan cerita pengalaman langsung dari informan, contoh wawancara mendalam, FGD, dan yang lain-lain. Kemudian untuk visual yang primer, yaitu foto kondisi lapangan dan rekaman video kejadiannya, pengamatan artefak budaya secara langsung, contohnya seperti observasi. Kemudian yang dokumen yaitu catatan lapangan peneliti selama berinteraksi langsung dengan subjek dan objek penelitian. Nah, kemudian untuk yang sekunder, yang verbal, yaitu kutipan wawancara atau transkripsi video yang diambil dari arsip atau laporan jurnalistik terdahulu. Dan yang untuk visualnya, foto sejarah, peta lokasi lama, atau rekaman video arsip dari instansi pemerintah dan lembaga.
Dan untuk dokumennya itu seperti catatan resmi, laporan tahunan, laporan tahunan institusi, surat menyurat, dan arsip kebijakan publik. Nah, jadi antara primer dan sekunder ini perbedaannya yaitu untuk primer itu secara langsung, nah gitu, yang kita ambil datanya secara langsung ke sumbernya, sedangkan sekunder itu dari literatur atau arsip. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu menjamin mutu data. Yang pertama itu ada credibility, yaitu derajat kepercayaan. Jadi ini memastikan data sesuai dengan realitas. Tekniknya triangulasi, silang sumber metode, member check, perpanjangan waktu, observasi. Yang kedua ada transferability atau yaitu keteralihan, di mana memastikan temuan bisa dipahami dalam konteks lain. Teknik yaitu menyajikan uraian tebal dan detail tentang konteks penelitian. Kemudian yang ketiga dependability atau kendalan. Yang ketiga ada dependability, keandalan, yaitu memastikan proses penelitian konsisten dan logis. Tekniknya melakukan audit metodologi menyeluruh oleh pembimbing atau auditor independen. Yang terakhir itu ada confirmability atau kepastian. Memastikan hasil murni dari data dan bebas dari bias peneliti. Tekniknya transparansi, proses analisis dan edukasi secara sesama peneliti. Jadi transparansinya atau proses analisisnya itu per reviewnya. Untuk yang terakhir itu ada lintasan sintesis, siklus eksekusi penelitian. Jadi ada siklusnya. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena, kemudian tentukan fokus, rumusan masalahnya. Yang ketiga ada masuk ke lapangan. Yang keempat kumpulkan data dan analisis tematik. Nah, jadi penelitian kualitatif ini bukan sekedar mencatat apa yang terjadi di permukaan, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana dan mengapa realitas sosial tersebut dikonstruksi dan dimaknai oleh manusia. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.